Shalom, selamat malam Amang dan Inang, Naposo, lansia, remaja HKBP Tebet yang kami kasihi. Malam ini kami berada di rumah Amang KRP yang juga pendeta Resort HKBP Tebet. Malam ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan beliau untuk berdiskusi, menanyakan program-program kerja beliau sebagai KRP dan juga sebagai pendeta resort. Yuk kita coba lihat apakah Amang pendeta ada di dalam apa tidak. Shalom Amang, selamat malam Amang. Selamat malam. Apa kabar Amang? Silakan masuk Amang. Oh ya, kita udah dikasih masuk nih. Silakan masuk. Amang, kita dikasih masuk. Senang sekali kedatangan. Selamat malam Amang pendeta. Amang KRP, selamat malam. Patuan ini selamat malam. Ya. Gimana kabar Amang? Baik. Amang gimana kabarnya Amang? Sehat ya, Amang? Puji Tuhan sehat Amang. Sehat semua Amang ya? Sehat, puji sehat Tuhan. semua. Ya kita mendoakan supaya Amang KRP, pendeta resort juga sehat. Terutama ketika kita akan menjelang memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Oke. Amang senang bersedia sekali. ya kita untuk diskusi malam ini Amang ya? Oh iya, mari. Ngobrol-ngobrol sedikit lah. Saya sangat senang sekali bisa bersama-sama dengan kita. Kita dulu gimana nih Mang? Boleh di sini atau nanti apa? kita ke ruang kerja di sini dulu mungkin sebentar. Oke Amang. Kita boleh cerita-cerita bagaimana. Oke. Amang dan Inang terkasih semua jemaat HKBP Tebet. Saat ini saya sudah duduk berada di sebelah daripada Amang Ketua KRP HKBP periode 2021-2025. Kita akan berdiskusi dengan beliau terkait dengan latar belakang beliau, kenapa beliau ingin menjadi pendeta dan selainnya. Oke? Selalu Amang, selamat malam. Shalom Amang, selamat malam. Amang, kami tertarik nih dengan biografi dari Amang pendeta nih. Kira-kira kenapa ya Amang kok Amang tertarik menjadi pendeta? Lalu bisa diceritakan nggak latar belakang keluarga Amang gitu? Ya tentu sekali ini mungkin pertanyaan yang sangat menarik ya untuk dibagi, karena kita sangat memerlukan banyak kesaksian-kesaksian hidup sebagai living human document, dokumen-dokumen hidup yang dapat menjadi suatu pembelajaran kita. Saya dilahirkan sebagai anak pendeta dan opung saya juga sudah aktif sebagai guru sendiri ya. Dan opungnya bapak saya juga sudah sintua di masa Nomensen dan tentu sekali mereka punya pengaruh penting dalam perjalanan kehidupan keluarga kami, mengapa begitu banyak terpanggil di tengah-tengah gereja. Jadi warisan yang dilanjutkan oleh orang tua kami kepada kami tentu juga memiliki arti penting dalam perjalanan saya kemudian terpanggil menjadi pendeta. Jadi Amang rupanya memang pengaruh daripada orang tua atau opung yang pendeta ataupun yang sintua itu berpengaruh terhadap psikologi diri Amang pendeta ya? Ya tentu sekali ya, sangat berpengaruh ya, karena kita melihat ya bagaimana dia hidup, bagaimana pelayanannya sebagai pendeta memberikan berbagai pengaruh penting dalam kehidupan kita, dan tentu sekali itu juga yang sangat memiliki pengaruh yang kuat juga dalam perjalanan panggilan saya sebagai seorang pendeta. Amang anak keberapa sih dari keluarga Amang? Bisa ceritakan sedikit nggak tentang keluarga gitu Amang? Nah ini sangat menarik ini sebenarnya. Jadi kalau dalam bahasa anak-anak gaul ini, sebenarnya saya anak yang sangat lama ditunggu-tunggu ya, karena kita 9 bersaudara. Bahkan sebenarnya anak ketiga dan ke-6, 2 meninggal. Jadi kalau semuanya hidup sebenarnya kita 11. Oke, baik Mang. Nah selama anak pertama hingga ke-8, orang tua saya selalu berharap ada laki-laki. Oke, baik. Dan akhirnya saya lahir, dan pada waktu saya lahir sebenarnya ada cerita yang sangat lucu. Pada waktu orang memberitahukan bahwa saya lahir persis pada hari Sabtu, orang tua saya pada waktu itu ada pelayanan dan dikabarin anak yang lahir itu laki-laki katanya. Oh iyalah, dia sepertinya tidak begitu bersemangat mendengar berita itu, karena dia berpikir bahwa anak yang lahir itu adalah perempuan, jadi hanya disambut dengan biasa-biasa saja. Dan setelah dia ke rumah baru dia begitu gembira, bersyukur kepada Tuhan karena sebagai anak ke-9 dan anak laki-laki satu-satunya, tentu itu adalah merupakan kebahagiaan dan sukacita bagi kita orang Batak ya. Wah, luar biasa ya Amang ya. Jadi Amang dan Inang ternyata Amang pendeta kita ini adalah
anak laki-laki satu-satunya dari 9 bersaudara. Dan memang orang tua dari Amang Pendeta ini sangat bersuka cita ketika diketahui dan disaksikan langsung bahwa yang lahir itu adalah Amang Pendeta melalui Siregar, laki-laki. Iya. Luar biasa, Mang. Luar biasa. Memang berkat Tuhan tuh tidak pernah terlambat ya, Mang ya. Iya, amin Amang ya. Oke, Amang. Lalu Amang ketika sudah mulai tertarik lah Amang menjadi pendeta, menjadi pelayan Tuhan, apa yang Amang lakukan? Karena kan tentu dari mulai SD, mulai SMP, mulai SMA kan tentu sudah ada keinginan-keinginan itu ya, Amang ya. Artinya bergelora dalam hati untuk menjadi pelayan Tuhan. Apa Ya. yang Amang lakukan? Karena banyak juga Amang mungkin ya kalau kita tahu ya, banyak orang yang mungkin juga begitu orang tuanya pendeta, lalu dengan keinginan-keinginan ini dia ingin menjadi salah satu profesional ya di bidang lain-lain. Nah ini Amang bisa ceritakan nggak, Amang? Iya, terima kasih Amang ya. Tentu sekali sebagai anak-anak kita kan punya mimpi, Oke. punya keinginan, karena kita mengimitasi diri dengan orang-orang berhasil. Ya. Tentu mau jadi insinyur atau bankir. Tetapi begitulah perjalanan pembentukan diri kita dari Tuhan dan panggilan kita. Memang tidak seperti jalan tol ya, lurus langsung melaju dengan cepat. Ada dinamika-dinamika yang tentu sekali juga merupakan sebuah proses pelatihan ya, Dan itu pembelajaran. sudah dimulai ketika SMP, Amang? Iya, jadi artinya proses itu berjalan seperti itu ya. Oke, Mang. Ya meskipun ada kalanya memang ada situasi di mana kita mungkin sedikit agak mau meninggalkan itu ya, mau memusatkan diri dengan profesi yang lain, tapi tangan Tuhan itu betul-betul Yes. menuntun saya untuk tetap setia untuk dipakai oleh Tuhan menjadi hambanya. Baik, terima kasih Amang. Jadi ternyata sudah siap ya. Padahal pada waktu itu juga tahu Amangnya tahu bahwa memang mungkin, mohon maaf ya Amang, quote and quote, bahwa pendeta kan penghasilannya sedikit ya. Sementara kalau menjadi profesional kan Amang dan Ninang penghasilan besar ya. Ternyata Amang ini memang sesuai panggilan Tuhan, berniat untuk melayani Tuhan. Luar biasa Amang. Amin Amang ya. Lalu gimana Amang dengan dari dulu sampai sekarang gimana Amang? Perasaan Amang gitu setelah menjadi pendeta, lalu sekarang juga Amang juga tetap secara konsisten di jalan Tuhan Amang. Apa yang Amang rasakan dari kasih Tuhan itu Amang? Ya memang kita harus bersyukur karena Tuhan itu baik dalam segala pengalaman perjalanan hidup kita sebagai hambanya. Kita juga nggak sempurna-sempurna amat ya. Ya Amang, betul Amang. Banyak juga kelemahan, keterbatasan, Ya. kekurangan kita. Bahkan kita kerap kali jatuh, tetapi tangan Tuhan yang begitu baik selalu mengangkat kita, menguatkan kita kembali untuk tetap setia dalam panggilan itu. Dan ini adalah proses yang kita alami dan membentuk karakter kita dan kesungguhan kita dalam pelayanan. Jadi kalau nggak ada tantangan, kita nggak akan pernah terbentuk dan belajar. Kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Kalau lurus terus, nggak ada tantangan, dia nggak ada yang bertambah. Karena kita tidak pernah belajar dari setiap pergumulan masalah, bahkan mungkin kekurangan dan kelemahan kita. Itu mungkin bagi saya sangat berharga. Jadi saya nggak pernah menyesali ada masalah, ada kekurangan, mungkin juga kritik dan berbagai berbagai pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang ditujukan kepada pendeta dengan sangat sinis. Ya kita harus memang lebih terbuka untuk mendengar, karena kemampuan kita mendengar itu menolong kita untuk semakin mampu memahami banyak hal dalam kehidupan kita. Mang, saya ada pepatah Inggris yang sedikit sebetulnya menjadi pemacu ya, sebagai semangat buat orang-orang ya. When there is a will, then there is a way. Amang terhadap pepatah itu kira-kira pendapat Amang gimana sih? Iya. Karena tentu banyak tantangan, banyak juga sukacita, mungkin banyak juga ya bukan duka cita, tapi artinya sebagai pendeta ini kan Amang ya kadang-kadang mengalami gelombang sama seperti mungkin profesional-profesional lain. Kira-kira dengan pepatah tadi itu seperti apa sih Amang, pendapat Amang gitu loh? Iya, saya sendiri secara jujur tidak perlu malu mengaku bahwa dalam perjalanan karir saya sebagai pendeta, tidak semua persoalan bisa saya atasi dengan baik. Ada kalanya kita memang tidak begitu cukup berhasil mengatasi itu. Tetapi itu tidak boleh mengecilkan semangat dan panggilan kita. Karena toh bagaimanapun manusia itu belajar dan proses itu membentuk
kehidupan kita dan panggilan kita sebagai pendeta. Katakanlah misalnya saya melayani di California tidak mulus-mulus semua. Saya juga pernah melayani di Bandung, ada aja dinamika yang kita hadapi, tapi dari pengalaman-pengalaman itu tidak boleh mengecilkan hati kita, bahwa kita terus harus belajar, dan itu menjadi sebuah proses yang semakin mendewasakan kita dan mematangkan kita dalam belajar. Jadi terus berusaha untuk lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Jadi selalu terus berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan ya, Mang ya. Amin, Mang. Oke, Mang. Tadi Amang cerita tentang ketika pelayanan di California. Kira-kira Amang bisa nggak ceritakan kapan itu terjadi, berapa lama Amang di sana? Lalu kira-kira kesulitan apa yang Amang rasakan ketika Amang harus melayani di US? Karena kita tahu US itu kan negara yang sangat free ya. Sementara Amang harus melayani komunitas gereja di sana. Pelayanan apa yang Amang bisa rasakan, pengalaman mungkin juga yang bisa di-share buat kita semua, Mang? Iya, ketika memang Amang melayani di Amerika ya tentunya, Mang ya. Pada waktu saya ke sana memang ya relatif masih muda ya, umur 33, dan pengalaman yang paling saya ingat dan berkesan adalah ketika di Amerika terjadi apa yang kita sebut dengan September 11. Itu mengakibatkan satu perubahan yang sangat besar dalam konteks kehidupan masyarakat di Amerika. Ada rasa ketakutan pada waktu itu, Mang? Ada juga ya, karena pada waktu itu ada namanya special registration. Jadi semua warga asing yang berasal dari negeri-negeri yang dianggap sebagai negeri yang katakanlah yang umatnya mayoritas Muslim, semua wajib mendaftar. Dan termasuk Amang pendeta dan keluarga ya? Termasuk kita juga, karena kita dari negara Muslim country. Nah, tugas kita yang sangat penting, kita mendampingi warga jemaat kita itu dipanggil ke Immigration Court, pengadilan imigrasi. Kita harus dari pagi hari. Karena kita kerjasama dengan, dan kita adalah bagian dari Evangelical Lutheran Church in America, Gereja Luteri Amerika, maka kita dengan bisopnya setiap pagi mengantar jemaat kita, mendampingi mereka di pengadilan, karena mereka takut, karena biasanya kan ditahan dulu sebentar, dibawa, baru kemudian mereka nanti dipulangkan. Jadi kita memastikan mereka aman dari kondisi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita harus akui kondisi jemaat di Amerika tentu sekali tidak gampang ya, tidak semudah di Indonesia, karena kita tahu memang ada juga kejutan budaya yang membuat mereka relatif tidak mudah beradaptasi dengan kondisi itu. Jadi alih-alih dapat beradaptasi, malah bisa terjadi apa? Hal-hal yang sebaliknya. Karena mungkin ketidakmampuan untuk beradaptasi, ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi itu juga tantangan yang sangat perlu untuk disikapi. Bahkan sekarang ini juga tentu kita melihat hal itu merupakan sebuah program penting HKBP ke depan. Bagaimana gereja HKBP Pusat dapat manage perkembangan jemaat-jemaat di Amerika yang sangat-sangat rentan terhadap konflik-konflik dalam hidup bergereja. Ya, memang kalau kita tahu ya, Mang ya, Mang dan Inang semua memang kalau ketika kita pindah atau misalnya kita pindah ke satu negara khususnya Amerika, tentu pasti kita akan merasakan namanya culture shock ya. Yang tadi Amang Pendeta bilang. Tapi Amang Pendeta tadi sudah bilang juga bagaimana bisa membimbing jemaatnya untuk bisa menguatkan iman rohaninya. Kalau di sana dulu kita kira persekutuan itu ramai nggak sih tiap minggu, Mang? Artinya apakah itu hanya warga kita Batak apa semua warga Indonesia bisa bergereja di tempat Amang waktu itu, Mang? Ya, awalnya sebenarnya gereja HKBP cukup besar ya di sana ya. Katakanlah misalnya pengertian besar memang relatif. Mang. Kalau dibandingkan dengan komunitas gereja lain yang berlatar belakang Indonesia. Tapi dalam perjalanan waktu, ya konflik itu adalah salah satu faktor yang kemudian menyebabkan berkurangnya anggota karena membentuk gereja-gereja baru. Dan tentu sekali pusat pada waktu itu memahami kondisi itu, tapi memiliki keterbatasan untuk dapat mencari resolusi yang penting dalam rangka untuk mengatasi kondisi jemaat di sana. Karena memang sangat berbeda ya, kondisi mereka itu. Ada berangkat ke sana hanya suaminya atau istrinya, dan tentu itu akan menimbulkan masalah baru. Ya, bertahun-tahun tidak ketemu, ya timbul juga masalah-masalah lain yang
tentu sekali harus disikapi gereja dengan cara yang lebih bijaksana, ya tidak boleh hanya langsung melempar kesalahan ke sana ke sini. Ya, ya. Tapi waktu kita masih muda di situ kan belum cukup matang untuk dapat Iyalah, mengatasi betul. hal seperti itu. Ya itu yang saya katakan di awal tadi, Amang, itu ya memang tidak semua sukses story kita hidup Ya. berjemaat juga pasti ada juga kelemahan yang nggak perlu kita malu bahwa itu proses pembelajaran kita di masa depan. Jadi intinya yang Amang Pendeta sampaikan tadi juga perlu bahwa mungkin perlu peningkatan SDM ya, dari seluruh tenaga kerja termasuk para pendeta yang ada di HKBP. Peningkatan SDM disesuaikan dengan culture dan disesuaikan dengan kondisi ya, kondisi sekarang global. Amang rumahnya bersih, lalu saya lihat ini kayaknya pohon natalnya juga bagus. Siapa nih yang merangkai, Mang? Apakah Amang, apa Inang, atau Ruben nih? Ben, bisa ceritain nggak? Ini kayaknya saya tertarik. Dia not too high, but I mean aksesorisnya very fine, good, Amang. Kira-kira apa sih, Amang? Siapa yang ini? Apa Amang ikut juga campur dalam merangkai pohon Natal kita nih, Amang? Bisa ceritakan sedikit, Mang? Iya, jujur aja yang merancang ini Inang dibantu oleh Ruben Inang, ya. Puji Tuhan, Inang. Iya, saya kebetulan kemarin juga ada pekerjaan di luar kota sehingga nggak bisa membantu. Biasanya juga saya hanya penonton aja. Artinya memberikan semangat supaya mereka tidak lelah dan terus tekun untuk mengerjakan. Jadi ini Inang yang membuat ya seperti ini. Ternyata di pendeta juga man is still the boss ya. So woman can make an arrangement for mendesain pohon Natal. Iya. Mang, saya ini tertarik juga nih. Amang kalau berkhotbah gitu ya, selalu sering menggunakan konotasi atau terminologi asing, Mang. Buku-buku apa aja sih Amang yang Amang sering baca? Atau seperti apa sih ke ruang kerja Amang? Boleh nggak kita lihat, Mang? Oh boleh, mari. Boleh, Mang? Boleh, Kita boleh. Amang ini karena sambil cukup canggih ya. Amang melihat mempunyai pasar yang artinya kalau berkhotbah atau bukan berpidato, khotbah tuh selalu menggunakan terminologi asing. Artinya ini ingin bagaimana supaya pengembangan terhadap jemaat itu bisa lebih cepat dirasakan maknanya. Oke, coba mari kita lihat ruang kerja Amang Pendeta, Amang KRP kita, yuk. Ya, mari kita ke ruang kerja, tempat di mana kita semuanya bersih, Mang. Amang pernah bersihin rumah apa Inang semua, Mang? Ya dibantu juga. Amang bantu ya, Mang ya? Iya, ini gila, Amang dan Inang ini adalah ruang kerja Amang KRP kita, Amang Pendeta Melalui Siregar. Bukunya banyak. Saya jujur, saya sebagai S3 juga buku nggak sebanyak ini. Tapi Amang, jujur Amang pernah baca buku ini semua, Mang? Tentu tidak semua ya, karena apa yang penting-penting itu yang kita baca dan tentu indeks-indeks tertentu yang kita butuhkan, itu yang, dan tidak semua buku dibaca secara keseluruhan ya, karena kita baca daftar isi, pengantar, dan beberapa kesimpulan tertentu. Setidaknya kita sudah bisa menduga penulis ini mau bilang apa ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada sekitar 3.000 lebih buku ya, karena ada juga di kantor sekitar 400. Inilah yang menjadi bahan saya untuk terus mengembangkan ya kedewasaan berpikir dan menunjang pelayanan kita di tengah-tengah pelayanan gereja. Ya tentu sangat membantu, Amang ya. Karena ada topik tertentu kita cari, sangat membantu kita, menolong bagaimana memahami sebuah topik tertentu misalnya dalam persiapan pelayanan kita. Jadi kalau berkhotbah ini ada buku ini yang paling sering digunakan oleh para pendeta-pendeta misalnya ya, namanya Theological Dictionary of the New Testament dan Old Testament. Jadi di sini diterangkan ya dari akar katanya, pengertiannya, dan bagaimana perkembangan setiap kata itu dan maknanya dalam setiap periode tertentu. Nah ini tentu sekali membantu kita sebagai basis kita untuk mengembangkan kemana kita akan mengarahkan topik atau khotbah-khotbah itu. Dan ini buku-buku yang sangat aplikatif. Jadi ada sosiologi yang membantu kita untuk memahami masyarakat. Tentu masyarakat ini kan dari waktu ke waktu mengalami sebuah proses dinamika perkembangan yang tidak mudah dipahami. Ini ada sosiologi ya dari berbagai kajian, ada antropologi, politik, dan ini ilmu-ilmu agama ya, karena kita juga perlu mengembangkan agama itu. lain emang ya? Iya, agama-agama lain ya.
Karena saya juga memang Gus Durian ya, jadi saya juga termasuk Gus Durian. Ini buku Gus Durian ini banyak sekali saya koleksi, karena buku-buku Gus Dur dari dulu nggak pernah lewat ya. Saya baca, karena itu membantu kita untuk memahami bagaimana membumikan agama di dalam kerangka kehidupan bersama dengan umat yang lain. Bahkan buku-buku kajian-kajian ya kenegaraan, misalnya Yudi Latif ini salah satu penulis yang sangat keren dalam banget Amang KRP kita nih. Itu dan buku-buku lainnya ada ini teologi Trinitatis. Ya ada juga kajian-kajian yang filsafat dan kajian-kajian ini ada buku-buku kosmologi misalnya ya, karena banyak buku ada kosmos ya. Jadi Amang Pendeta ini baca buku di komprehensif tadi dari buku yang namanya indeks tadi, tentu ada juga kaitan dengan buku-buku lain yang untuk membantu Amang Pendeta berkhotbah. Ada juga mengenai psikologi. Ada tentu ada. Ya, psikologi juga ada, dan ini biasanya buku-buku terkini misalnya ya. Waduh. Misalnya seperti New Digital Age ya, artinya memang pendeta tidak harus mengerti apa yang disebut dengan abad digital itu. Memang kita bukan spesialis, tapi setidaknya generalis yang menolong kita ya. Iya, Mak. Misalnya ini Thomas Friedman, ini saya juga salah satu penggemar. Ini Thomas Friedman ini adalah salah seorang editor di New York Times ya. Karena puji Tuhan saya bersyukur ada keponakan saya yang selalu memberikan bacaan gratis Washington Post dengan New York Times yang setiap hari dibacalah yang kecil-kecil supaya juga menambah wawasan kita ya. Jadi banyak bacaan-bacaan ini. Jadi kalau HKBP ini itu urusan dengan HKBP ya? Dengan yang di sana itu HKBP itu yang di bawah itu ini ya, dokumen penting karena memang HKBP ini nggak bisa dilihat hanya dengan kacamata yang sempit, harus melihat secara utuh sehingga kita mengerti ya. Kenapa HKBP begini, nanti jangan disimplifikasi dengan HKBP kolot, dia nggak tahu. Ya HKBP itu kan kapal tanker. Kalau kapal tanker nggak gampang bermanuver. Kalau perahu-perahu kecil sih gini-gini bisa. Jadi HKBP kenapa sulit melakukan perubahan-perubahan yang cepat? Ya karena begitu banyak segmentasi yang harus terus dijaga supaya tanker itu tidak tidak goyang nanti. Kalau goyang bisa ini, nggak mudah berputar. Jadi orang mungkin ya dengan enteng mengatakan HKBP itu ini ya karena mereka nggak ngerti dari A ke Z. Bagaimana HKBP, hanya melihat ibadahnya aja, nggak begitu melihat HKBP. Banyak aspek yang harus dilihat ya. Saya mendengar Amang punya banyak clipping ya. Clipping Mang. Mungkin bisa ditunjukkan nggak apa aja sih yang kira-kira yang paling dominan Amang suka simpen clippingnya itu? What is about that? Jadi kalau dulu saya di 5 tahun pertama. Jadi ya mungkin satu rak begini saya pakai clipping yang sangat yang lama. Tapi ini misalnya contoh ya, ini, begini misalnya ya, ini saya clipping dari dulu. Ya. Ini topik-topik yang sangat luas ya, semua hal ada di sini. Contoh misalnya, ya. Nah misalnya ini, jadi semua topik Amang ya, kita klarifikasi. Misalnya ini politik ya, waktu masa-masa pencapresan itu ya kita juga membaca bagaimana mengerti, setidaknya tidak hanya mendengar aja kan. Seperti ini, jadi clipping-clipping seperti ini kita kumpulkan banyak ini ya. Ada juga di kantor seperti itu ya. Memang sekarang udah nggak ini lagi, tapi saya pikir tetap perlu karena enak sambil nulis-nulis Amang. Catat-catat. Saya Amang Inang HKBP yang semua yang saya kasih, ternyata Amang Pendeta ini luar biasa. Bukan bicara tentang masalah agama saja, tapi bicara juga tentang bagaimana oligarki ekonomi pun dikliping oleh Amang ini. Termasuk perkembangan dunia yang up to date sekali. Gila, Amang ini, saya salut, Mang. Termasuk juga ada energi, ada itu bagiannya, situasi ilmiah cuci otak Dokter Terawan, bahkan ada juga tentang energi. Amang ini gila, Amang mau kemana sih sebetulnya, Mang? Kok energi juga, tentang Dokter Terawan juga. Apa pengaruhnya terhadap diri Amang, Suteh?
perkembangan, terutama untuk materi bagaimana menggembalakan jemaat, Mang. Ya. Mungkin dulu saya punya pengalaman yang sangat unik ya, karena di Bandung itu kan banyak anak ITB. Iya. Jadi kalau kita PA dulu, pertanyaan-pertanyaan mereka yang katakanlah jurusan fisika, Pasti kritis ya. ya, atau jurusan kimia atau lain-lainnya ya, sebagai ilmu murni, kan mereka sering nanya soal penciptaan misalnya. Logika penciptaan kita dari Kitab Kejadian 1 bagi mereka kan itu sesuatu yang sedikit agak kurang masuk di akal lah ya, karena mereka sudah mengerti Big Bang Theory, Theory of Everything yang dikaji oleh Stephen Hawking. Jadi buku Stephen Hawking juga ada di sini. Ya, kita baca juga perkembangan fisika teoritis yang membantu kita memahami misalnya kosmologi di Alkitab kita, supaya kita nggak mudah terjebak dengan perdebatan-perdebatan kusir. Kalau dikritik kita langsung, oh pokoknya Tuhan begitu, nggak boleh digugat, nggak boleh kan? Karena harus ada dialog. Iya, Mang. Dan kemungkinan baru dalam berdialog itu yang menolong kita untuk melihat posisi masing-masing agama itu dengan sains, tidak perlu harus ditubrukkan. Ya, dilihat bagaimana kerangka dialog itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat percaya kan, kira-kira seperti itu, Amang ya. Mang, ini mungkin ada pertanyaan lagi yang agak menggelitik nih, Mang. Kita kan tahu bahwa sekarang ini kita sudah memasuki namanya era digital 4.0. Bahkan mungkin nggak lama lagi kita akan masuki era digital 5.0. Tentu ini juga terhadap segmen-segmen kehidupan beragama nggak sangat penting. Menurut Amang gimana sih? Kenapa Amang, pendapat Amang atau apa yang harus diimplementasikan ketika sudah masuki era teknologi baik 4.0 dan kita akan masuk ke next 5.0 terhadap ya penggembalaan atau gereja, Mang? Bagaimana pendapat Amang itu sendiri, Mang? Ya memang salah satu pengalaman penting kita ya, terutama di HKB Tebet pada waktu pandemi mulai membangun kerisauan kita, karena pada waktu itu kita harus mengambil keputusan bahwa tidak mungkin lagi kita beribadah secara offline. Nah, lalu teman-teman kita di Tebet dan saya sangat bersyukur karena banyak sekali potensi ya, talenta-talenta yang terlibat dari sejak awal dalam pengembangan pelayanan media kita di HKB Tebet ya. Kalau saya menyebut misalnya ada Amang Situja Martin, Willy, ada tim multimedia, Mang ya. Tim multimedia ada Moritz, ada Hutapea ya. Jeffrey, dan ada Bangun Hutauruk, beberapa yang lain. Nah, mereka sesungguhnya adalah orang pertama yang membantu kita untuk kemudian memikirkan bagaimana pelayanan media itu kita kembangkan di Gereja KBT. Awalnya hanya satu kamera, tapi dari waktu ke waktu perkembangannya sangat luar biasa. Jadi saya pikir memang gereja harus punya kesadaran baru bahwa perlunya media digital ini. Karena apapun ceritanya, ya, saya baru membaca percakapan Pak Jokowi dengan Zuckerberg katanya waktu mereka ketemu, bagaimana Zuckerberg menjelaskan yang disebut dengan era metaverse ya. Nah tentu ini lebih hebat lagi nih, gimana lagi nanti ini kan, ya. Jadi Pak Presiden cerita dia main pingpong padahal hanya pakai ada alatnya aja, seperti main memang betul-betul keringat. Coba kita bayangkan nanti pengembangan teknologi. Kalau gereja hanya belum insaf, belum menyadari pentingnya itu, belum siuman dengan keadaan ini, hanya masih berpikir soal internal di gereja, ya, dan berdebat dengan tidak karu-karuan. Bagaimana kita mempersiapkan generasi mendatang ini? Dan tentu saya memang punya sebuah interest yang sangat sungguh-sungguh supaya memang gereja kita mempersiapkan era digital ini dengan baik, apapun ceritanya. Coba lihat misalnya ya, transaksi keuangan pun digital, bahkan ya hal-hal sehari-hari yang kita lakukan, misalnya makanan ya, kemudian kalau kita misalnya periksa apa itu antigen, ya semua sudah digital semua ya. Kemana kita, ke mall, bayar bayar parkir. Saya pun kalau Senayan olahraga pagi harus bayar e-money, udah pakai e-money. Kemana-mana kita betul-betul diserbu oleh digital ini. Kita nggak musuh, tapi kita harus bersahabat dengan era baru ini. Karena itu gereja harus terus mempersiapkan diri dengan baik
Harus bergandengan tangan lah semua. Tidak lagi waktunya berpikir picik ya, sendiri-sendiri. Bersama-sama lah bergandeng. Mari kita bangun ya. Jangan sibuk dengan hal-hal lain yang tidak menyumbang pembangunan kita ke depan. Jadi tidak lagi berpikir namanya egosentris, enggak. Iya. Dan Amang Siregar tadi juga menyatakan bahwa walaupun pandemi COVID melanda dunia ini, pelayanan kepada jemaat untuk memuliakan nama Tuhan tidak boleh terhenti. Ya. Oleh karena apa? Karena teknologi sekarang sudah mumpuni. Ya. Ya Mang ya, Iya, luar biasa betul. Mang. Amang, mungkin kita boleh duduk sedikit ya Mang ya. Oh ya, duduklah, Ini silakan agak Amang ya. serius sedikit nih Mang. Iya, silakan. Boleh ya, sedikit-sedikit serius boleh Ya, Mang ya. silakan. Amang, KRP nih, kami tahu bahwa Amang Pendeta Siregar sudah terpilih sebagai Ketua Rapat Pendeta HKBP periode 2021-2025. Amang bisa ceritakan nggak proses pemilihannya seperti apa sih kalau di HKBP itu Mang, untuk KRP itu Mang? Sebetulnya KRP itu apa? Jadi ya KRP ini memang bagi sebagian warga jemaat kita memang belum banyak yang tahu ya, memahami lah. Ya. Tapi sebenarnya KRP ini itu diatur dalam tata gereja kita, aturan-peraturan HKBP. Ya, rapat pendeta ini biasanya membicarakan masalah teologi, ajaran ya, juga masalah yang berhubungan dengan RPP, liturgi, ya, hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kependetaan. Dan tentu sekali sebagai ketua rapat pendeta HKBP ada tugas yang sudah diuraikan di aturan peraturan kita, memimpin rapat pendeta, kemudian menolong pendeta-pendeta yang mengalami kesulitan-kesulitan, kemudian memberikan pembinaan-pembinaan kepada pendeta dan calon pendeta, juga mengurus tupak liak pandita. Jadi tupak liak pandita ini kita kan punya komitmen setiap ada pendeta yang pensiun atau meninggal, kita punya kewajiban 50.000. Oke. Jadi dari keseluruhan pendeta itulah nanti yang dikumpulkan untuk membantu yang berduka dan yang pensiun itu. Jadi itu salah satu tugas juga yang diamanatkan dalam aturan itu. Kemudian kita juga ditugaskan dalam uraian tugas untuk menghadiri rapat pendeta distrik. Jadi setiap distrik itu ada rapat pendeta kan? Jadi ketua rapat pendeta itu wajib untuk menghadiri itu. Kemudian mengundang pendeta mengikuti rapat pendeta, tentu menyampaikan keputusan rapat pendeta bersama-sama dengan Emporus juga menentukan tempat dan pelaksanaan rapat pendeta itu. Itulah sebenarnya secara umum, meskipun teknisnya tentu sekali bisa berkembang banyak ya, apalagi yang berhubungan dengan kesulitan-kesulitan pendeta ya, termasuk pembinaan pendeta, karena jemaat kita juga sekarang merindukan supaya kami pendeta ini ya tidak perlu malu untuk terus belajar ya, meningkatkan. Tapi tidak belajar aja, juga mempersiapkan mental dan kehidupan spiritualitas yang dapat menjadi contoh bagi jemaat kita. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam proses pemilihan itu ya semua pendeta yang memilih. Semua aklamasi lah, Mang ya, aklamasi lah. Artinya terpilih. Dari berapa ribu pendeta sih, Mang? Kemarin sebenarnya 1.900, tapi yang menghadiri 1.600. Oke. Dalam pemilihan rapat pendeta kemarin ada 2 putaran ya, karena tidak ya nggak bisa setengah satu kali ini. Ada berapa calon waktu itu, Mang? Waktu itu ada 11 calon. Oke. Ada 11 calon itu yang kemudian ke putaran kedua ada 4 orang, 2 orang mundur, lalu saya dengan teman saya pendeta Simbolon maju ke putaran kedua, dan di putaran kedua lah saya dapat suara 1026, ya beliau 600 sekian waktu itu ya, kira-kira seperti itu. Oke, praise the Lord ya. Amin. Jadi putaran kedua dari 1.600 yang memilih Amang Uluan, Amang Pendeta Siregar 1026. Ya. Luar biasa, Mang. Tuhan berkati. Terus kira-kira apa sih, what is your program, Mang, untuk menjadi KRP ini, Mang? Karena 2021-2025 panjang loh, Mang. Tentunya tiap bulan atau tiap triwulan ada evaluasi, bagaimana yang sebelumnya, bagaimana yang ke depan yang baik. Ini, Mang, yang penting bagaimana untuk pendeta, kebaikan pendeta, tentu juga untuk pelayanan jemaatnya, Mang. Iya, ini penting kan gitu loh. Ya, artinya seperti yang saya sampaikan tadi, uraian tugas Ketua Rapat Pendeta HKBP itu setidaknya 2 hal pertama tadi ya, menolong para pendeta yang mengalami kesulitan ya, dan pembinaan ya, kira-kira seperti itu tadi ya.
Yang kesulitan ini kan kalau kita coba uraikan, ini kan sangat luas. Kesulitan itu bisa misalnya berhubungan dengan masalah pribadi ya pendeta itu. Ada juga mungkin pendeta yang sakit, ada juga mungkin yang mengalami pergumulan, kehidupan keluarga dan lain-lain. Nah tentu sekali mereka kan perlu dibantu, mereka perlu diajak berbicara, bagaimana menolong mereka untuk dapat keluar dari kesulitan itu. Nah, dalam perjalanan kependetaan kita memang selalu aja ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pendeta. Karena itu memang kita melihat ke depan perlu dibangun, satu adalah persaudaraan antar pendeta, Parahamarangion ya. Karena seringkali setiap kali periode berakhir ya terjadi pengelompokan. Nah, kalau terjadi pengelompokan, bagaimana mungkin program gereja itu bisa berjalan secara utuh dan sempurna ya? Ini yang mesti sebenarnya harus terus diupayakan supaya jangan terjadi pengelompokan itu, supaya para pendeta bisa fokus untuk pembangunan jemaat. Karena jemaat ini kan menunggu. Kalau kita gontok-gontokan, ya kita bilang A pun, nah udahlah Pak Dokoni masih kan bilang begitu. Jadi kita yang perlu membangun dan mengenyampingkan ego sektoral kita. Harus mengutamakan bagaimana membangun persaudaraan. Ya istilahnya kami bilang Parahamarangion. Ya. Kan harus saling mendukung, harus saling membantu, menopang, meneguhkan. Jangan saling menghancurkan, itu tidak akan baik ya. Mungkin sementara ada orang yang merasa menang dengan keadaan itu, tapi yakinlah itu hanya sesaat dan itu tidak akan pernah membantu kita untuk dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan kehidupan pelayanan kita. Jadi kalau di TNI Mang satu komando, lurus kan, lurus. Nah, ini mungkin perlu juga Mang, tetapi dalam bahasa-bahasa yang alkitabiah. Iya, betul lah Ketua KRP ya Mang ya. Iya betul lah Mang. Ketua Rapat Pandita ya, kami sih selalu mendoakan Amang sukses, diberikan juga hikmat marifat dari Tuhan. Amin. Agar seluruh pendeta HKBP ini solid ya. Iya Mang. Jangan ada lagi pecah atau egosentris Mang. Iya. Kami sih jemaat atau warga mungkin sangat senang mendengar HKBP ini makin maju. Jemaatnya juga semakin mencintai Tuhan, tentu juga berkat melimpah akan diberikan kepada jemaatnya. Haleluya Mang. Amin. Kami doakan Amang sukses selalu Mang. Oke, makasih ya Mang. KRP Mang. Ya, jangan lupa selalu kami juga mengucapkan selamat menjelang hari Natal ya Mang ya. Selamat sehat selalu, sukses dan bahagia Mang. Makasih. Bahagia itu ya. penting. Terima kasih untuk kunjungannya ya, yang sangat membahagiakan kami dengan keluarga. Ya, kami juga berterima kasih dengan anak saya Ruben. Ya, kebetulan yang satu nggak di sini, tapi ikut juga bagian dari keluarga yang sangat senang. Dan ini kesempatan yang perlu untuk terus kita kembangkan ke depan. Amin. Karena semakin dekat jemaat dengan pendeta, semakin cair, semakin jauh batas dan jarak itu. Kan mereka mengerti akhirnya. Kalaupun kita ada kurang-kurangnya dikit, memang wajar itu katanya, nggak dianggap kita seperti malaikat kan, tapi dianggap sebagai sahabat yang kemudian akan membantu kita untuk saling menopang dan mendukung dalam kehidupan kita bersama. Jadi selamat menjelang Natal lah untuk kita ya, seluruh jemaat dan tim yang sudah datang ke rumah ini. Tenang, ayo Ruben. Ya, Amang dan Inang terkasih, kami juga sudah selesai berbicara dengan Amang KRP, Amang Pendeta Maulinus Uwe Siregar. Di sini Amang Pendeta dengan Inang dengan Ruben anaknya, karena satu anak Amang Pendeta sedang di Amerika belajar, Dimitri. Amang, kami mengucapkan terima kasih ya untuk waktu yang Amang berikan kepada kami. Terima kasih. Gue dari berdiskusi, bertanya jawab kepada Amang. Sekali lagi sehat selalu Amang, sukses dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati Amang. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami izin pamit pulang Amang. Oke. Dadah. Oke, sampai Dadah, ketemu kembali. Dadah Amang ya. Oke.